رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum بإحسان إلى يوم القيامة. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan materialis kapitalisme sekarang ini semuanya diukur dengan materi. Bahkan kebahagiaan pun diukur dengan banyaknya materi. Padahal yang sesungguhnya di dalam Islam, kebahagiaan itu adalah karena kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang muslim itu akan bahagia ketika amal-amalnya, perbuatannya itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena materi, terpenuhinya kebutuhan jasmani maupun kebutuhan naluri itu bukanlah atau belum tentu menghasilkan sebuah kebahagiaan, tetapi hanya kepuasan saja. Sehingga kita bisa menemukan dalam kehidupan ini banyak orang yang dipenuhi dengan materi tetapi dia bunuh diri. Kalau kebahagiaan itu disebabkan karena popularitas misalkan, maka kita tidak akan menemui ada artis yang bunuh diri. Maka sesungguhnya harta kekayaan, terpenuhinya seluruh kebutuhan naluri dan jasmani itu belum tentu mendatangkan sebuah kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu akan terus dibawa sampai ke akhirat, bukan hanya di dunia. Di akhirat pun nanti akan ada orang-orang yang bahagia, ada orang-orang yang celaka. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Hud, misalkan surat 5, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ya'ti la takallamu nafsun bi'idnih, faminhum saqiyyun wa syahid. Pada hari itu di mana tidak ada seseorang pun yang bisa bicara kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Faminhum saqiyun, maka di antara mereka ada yang celaka, wa sa'idun, ada yang bahagia. Siapa orang-orang yang celaka ini? Allah menjelaskan, fa ammal ladina saqu fa finnar. Orang-orang celaka itu adalah mereka tempatnya di neraka. Wa ammal ladina su'idu fa fil jannah. Sebaliknya orang yang bahagia itu tempatnya ada di surga. Nah, inilah kebahagiaan yang hakiki sebenarnya. Ya, kebahagiaan yang hakiki. Allah ingin menjelaskan kepada kita sebenarnya, orang-orang yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat itu tidak mungkin dia dapatkan dengan kemaksiatan. Kalaupun ada orang yang terpenuhi naluri, dia mengatakan misalkan memenuhi naluri seksual misalkan dengan cara berzina, mendapatkan harta dengan mencuri atau korupsi. Benar mereka mendapatkan itu semuanya, tetapi di dalam hatinya tidak akan mendapatkan ketenangan, tidak akan mendapatkan ketentraman, tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Tetapi yang didapatkan malah keresahan hati. Karena kebahagiaan itu bukan penampakan fisik, tetapi kebahagiaan itu adalah di dalam hati. Allah lah yang membolak-balikkan hati kita. Maka orang yang bermaksiat, yang berpaling dari peringatan Allah, maka tentu dia tidak akan hatinya tidak akan lapang, tidak akan tentram, tidak akan damai, bahkan akan mendapatkan kesempitan di dalam kehidupan dunia. Inilah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman yang lain, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling
an dzikri, dari peringatanku, dari Al-Quran, Sunnah, maka fa inna lahu, maka sesungguhnya bagi dia ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Allah akan memberikan kehidupan yang sempit, bukan berarti tidak mendapatkan materi, kekayaan, anak dan seterusnya, bukan, tetapi semuanya bisa jadi Allah berikan, tetapi di dalam hatinya tidak ada merasa kecukupan, tidak ada merasakan ketenangan, bahkan yang ada adalah was-was dan seterusnya. Inilah kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, meskipun ketika setelah berdakwah di Taif, Rasulullah dilempari batu sampai berdarah-darah. Setelah Rasulullah SAW mengadukan kepada Allah tentang kelemahannya, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Allah, "Fa'illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali." Ya, asalkan engkau ya Allah tidak murka terhadapku, maka aku tidak akan peduli. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah bagi seorang muslim kunci kebahagiaan itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keridhaan inilah yang akan mendatangkan rahmat, dan rahmat inilah yang akan mendatangkan kedamaian dan ketentraman kepada manusia. Sebaliknya, kemaksiatan akan mendatangkan murka Allah, dan murka Allah akan mendatangkan keresahan, kegundahan hati manusia. Kalau kita lihat secara luas nanti, maka rahmat Allah bukan hanya kepada individu, tetapi kepada manusia, kepada masyarakat. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan ketentraman, kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat, maka tentu kuncinya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak lain adalah ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan bagi seorang muslim adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua amal yang dia lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.